Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi yang baru dari elektrostatika ini, yaitu mengenai medan listrik. Yang pertama itu kita masih tahu dulu pengertian dari medan listrik itu apa. Medan listrik itu adalah ruang di sekitar benda-benda yang bermuatan listrik, di mana setiap titik bermuatan listrik yang berada di dalamnya mengalami gaya elektrostatik, yang mana apabila muatan plus Q absen diambil, seakan-akan titik P ini mempunyai kemampuan yang memberikan gaya elektrostatik pada setiap muatan yang besarnya tergantung pada muatan titik itu. Oleh sebab itu dikatakan bahwa P terdapat kuat medan listrik atau intensitas medan listrik, yang mana kuat medan listrik di suatu titik itu didefinisikan sebagai gaya elektrostatik yang dialami oleh satu satuan muatan positif yang diletakkan di titik itu. Jadi, kuat medan listrik di titik P yang ada di dalam medan listrik ini yang ditimbulkan oleh muatan plus Q, sementara di titik P diletakkan muatan plus Q aksen, dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara gaya elektrostatik dengan muatan plus Q ini. Nah, berikut adalah gambar arah kuat medan di satu titik. Ini yang ditimbulkan oleh muatan positif, dan ini yang ditimbulkan oleh muatan negatif. Nah, 3 hal yang perlu diperhatikan tentang garis-garis medan ini adalah garis-garis medan ini tidak pernah berpotongan. Nah, garis-garis medan selalu mengarah radial keluar, menjauhi muatan positif, dan radial ke dalam, mendekati muatan negatif. Nah, tempat di mana garis-garis medan rapat menyatakan medan listrik yang kuat. Sebaliknya, tempat di mana garis-garis medan renggang ini menyatakan medan listrik yang lemah. Nah, apabila kuat medan listrik ini dinyatakan dengan lambang E, satuannya N per kolom, maka E itu sama dengan F per Q aksen. Ini bila diketahui dari redaksi soalnya, bila diketahui gaya kolomnya. Namun bila gaya kolomnya tidak diketahui dan yang diketahui itu adalah besarnya muatan uji, maka F ini kita jabarkan dulu menjadi F itu perumusannya F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Sehingga E sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat per Q aksen, yang mana menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat dikali 1 per Q. Nah, Q ini bisa kita coret salah satu, jadi E, sehingga E ini menjadi E sama dengan K Q per R kuadrat, yang mana kuat medan listrik itu adalah hasil bagi gaya kolom yang bekerja pada muatan uji dengan besar muatan uji tersebut. Nah, contoh soalnya itu, perlu diperhatikan dulu untuk resultan kuat medan itu, jika kuat medannya itu searah, resultan kuat medannya itu dijumlahkan, tetapi jika dia berlawanan arah, maka resultan kuat medannya itu dikurangkan. Namun pada beberapa permasalahan yang dalam persoalan fisika itu terdapat soal yang tidak memakai ketentuan yang di atas dan bergantung pada redaksi soal yang diberikannya. Nah, contoh soalnya itu, sebuah benda bermuatan listrik Q sama dengan plus 50 mikrokolom di udara. Tentukan kuat medan listrik di titik P yang berjarak 30 cm dari muatan itu. Nah, diketahuinya ada Q-nya R sama nilai K-nya. Jadi ditanyakan nilai E-nya itu berapa. E sama dengan K Q per R kuadrat sama dengan kita masukkan nilainya. Setelah dikalikan dan dibagi 3, hasilnya itu kita dapat yaitu 5 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Jadi kuat listrik di titik P itu adalah 5 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Nah, selanjutnya itu flux listrik. Penentuan kuat medan listrik
bagi distribusi muatan kontinu dikembangkan oleh Carl Friedrich Gauss. Yang mana Gauss ini menurunkan hukumnya berdasarkan konsep garis-garis medan listrik yang telah dipelajari sebelumnya. Flux listrik ini didefinisikan sebagai jumlah garis-garis medan yang menembus tegak lurus suatu bidang dan dapat dinyatakan sebagai berikut. Pi sama dengan E dikali A atau Pi sama dengan EA cos theta. Yang mana theta itu adalah sudut antara E dan arah bidang normal, yang Pi ini adalah flux listrik, yang satuannya adalah Weber. E itu adalah medan listrik, sedangkan A itu adalah luas permukaan. Nah, contoh soalnya itu, hitung jumlah garis medan yang menembus suatu medan persegi panjang yang panjangnya sama dengan 30 cm dan lebarnya itu 20 cm. Bila kuat medan listrik homogen yaitu 200 Newton per kolom, membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang. Berapakah flux listriknya? Nah, kita dapat mencarinya, itu kita buat diketahuinya dulu apa saja. Nah, baru kita jawab. Kita cari dulu luas bidangnya. Luas bidangnya kita dapat 6 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Nah, baru kita cari flux listriknya. Flux Pi sama dengan EA cos theta. Kita masukkan nilai-nilainya. Lalu kita dapat hasilnya itu adalah 6 Newton meter kuadrat per kolom. Jadi besar flux listriknya itu adalah 6 Newton meter per kuadrat per kolom. Nah, selanjutnya itu hukum Gauss. Itu berdasarkan konsep flux listrik yang tadi, Gauss itu menemukan hukumnya yang mana disebut hukum Gauss, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Jumlah garis medan yang menembus tegak lurus suatu permukaan tertutup atau flux listrik sama dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu dibagi dengan permitivitas udara epsilon 0. Yang mana Pi sama dengan EA cos theta sama dengan sigma Q per epsilon 0. Yang mana sigma Q itu adalah muatan total yang dilingkupi oleh permukaan total. Yang mana kalau dalam notasi integral hukum Gauss itu dinyatakan sebagai berikut. Pi sama dengan integral tertutup E di cross dA sama dengan integral tertutup E cos theta dA sama dengan sigma Q per epsilon 0. Selanjutnya itu duo kuat medan listrik pada keping sejajar. Dua keping konduktor dengan luas permukaan A ini dipasang saling sejajar, yang mana keduanya diberi muatan listrik yang sama besar, tetapi berlawanan jenis dengan muatan per luas keping ke satu, yang mana ada plus sigma menuju dan min sigma untuk keping kedua, yang mana sigma sama dengan Q per A. Dan dari gambar ini, muatan di dalam silinder itu adalah hasil kali rapat muatan per luas sigma dan luas keping A, yaitu sigma Q sama dengan sigma A. Dengan demikian, hukum Gauss atau konduktor dua keping sejajar akan memberikan persamaan sebagai berikut. Px sama dengan sigma Q per E0, yang mana sigma X ini kita jabarkan itu IA sama dengan sigma A per epsilon 0, sehingga E-nya kuat medannya itu E sama dengan sigma per epsilon 0. Yang mana kesimpulannya jika keping negatif dari sebagai R sama dengan 0, yang ini kuat medan di listrik di luar keping itu R besar dari D adalah 0. Sedangkan kuat medan listrik ada yang di dalam ruang antar keping ini R besar sama dengan 0, kecil sama dengan D adalah serba sama, yaitu sigma per epsilon 0, yang mana arah kuat medan ruang antar keping selalu dari keping positif menuju keping negatif.
Nah, mana kesimpulannya itu di luar capping E itu R besar dari D sama dengan 0, sedangkan di dalam ruang antar capping itu E-nya itu R besar sama dengan 0, kecil sama dengan D, yang mana sama dengan sigma per epsilon 0. Contoh soalnya itu yaitu sebuah konduktor 2 capping sejajar yang tiap cappingnya berbentuk persegi panjang dengan panjang 2 cm dan lebar 4 cm diberi muatan 1,77 mikrokolom tetapi berlawanan jenis. Yang hitung rapat muatan listrik masing-masing antar capping, dan kedua, besar kuat medan listrik di dalam ruang di antara dua capping itu. Penyelesaiannya kita jabarkan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Nah, selanjutnya kita cari yang ditanyakan itu adalah rapat muatannya dan besar kuat medan listriknya. Kita cari rapat muatannya itu. Rapat muatan itu sigma sama rumusnya itu sigma sama dengan Q per A. Kita masukkan nilainya sehingga didapat besarnya rapat muatannya itu adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 4 kolom per meter kuadrat. Nah, rumus kuat medan itu E sama dengan sigma per epsilon 0. Kita masukkan sigma yang kita dapat tadi 8,85 kali 10 pangkat min 4. Nilai epsilon 0 itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per newton meter kuadrat. Kita cari jadi kita masukkan nilainya itu 8,85 kali 10 min 4 per 8,85 kali 10 pangkat min 12. Setelah dibagi hasilnya itu kita dapat 1 kali 10 pangkat 8 newton per kolom. Selanjutnya itu kuat medan listrik pada bola berongga. Berdasarkan gambar 1 ini, gambar 1 itu adalah pada konduktor bola berongga muatan terkumpul hanya pada permukaan bola saja. Sedangkan di dalam muatan bola tidak ada muatan. Nah, mana sehingga berdasarkan gambar 1, muatan di dalam permukaan Gauss adalah 0, yang mana sigma Q-nya sama dengan 0. Dengan demikian, hukum Gauss akan memberikan persamaan berikut. PR sama dengan sigma Q per epsilon 0 E dikali 4pi R kuadrat sama dengan 0 per epsilon 0, yang mana E-nya sama dengan 0. Jadi E R besar R kecil dari R sama dengan 0. Nah, pada gambar 2 ini, pada setiap titik di permukaan Gauss, arah kuat medannya itu selalu searah dengan arah DA ini, yaitu berarah radial keluar. Berdasarkan gambar 2 itu, muatan di dalam permukaan Gauss itu adalah Q di dalam kurung sigma Q sama dengan Q. Dengan demikian, hukum Gauss akan memberikan persamaan berikut, mana PR sama dengan sigma Q per epsilon 0. Hingga kita jabarkan lagi E kali 4 R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. R besar sama dengan R sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Yang mana R besar sama dengan R sama dengan kaki per R kuadrat. Kenapa bisa kaki per R kuadrat? 4pi per epsilon 0 ini rumus K itu kan 1 per 4pi per epsilon 0, sehingga 4pi per epsilon 0 bisa kita ubah dengan K. Bisa kita ubah menjadi rumusan kuat medan itu kaki per R kuadrat. Jadi kesimpulannya itu jika bola berongga sebagai R0 sama dengan jika pusat bola berongga sebagai R sama dengan 0, kuat medan listrik di dalam bola itu adalah R besar dari R adalah 0. Adapun kuat medan listrik di kulit bola dan di luar kulit bola itu adalah R besar sama dengan R adalah Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Yang mana arah kuat medan listrik itu adalah berarah radial keluar. Kesimpulan itu di dalam kulit bola itu R besar dari R sama dengan 0. Sedangkan di luar kulit dan di luar bola itu adalah R besar sama dengan R sama dengan
Q per 4pi epsilon 0 kali R kuadrat. Ini contoh soalnya itu, sebuah konduktor bola berongga diberi muatan sebesar min 50 mikrokolom, yang mana bola itu memiliki diameter 12 cm, hitung kuat medan pada jarak 3 cm dari pusat bola, 6 cm dari pusat bola, 9 cm dari pusat bola. Karena kita jabarkan dulu yang diketahuinya. Kita cari E yang untuk 3 cm dari pusat bola. Kita masukkan rumusnya dulu. E sama dengan kaki per R kuadrat. Karena kita masukkan nilainya. Di sini kenapa muatannya itu bernilai 0? Karena tadi kan sudah dijelaskan. Jika di dalam bola itu sigma Q itu sama dengan 0, sehingga nilai muatan itu besarnya sama dengan 0. Kita cari hasilnya itu, hasil kuat medan pada titik 3 cm dari pusat bola itu adalah 0. Selanjutnya di 6 cm dari pusat bola atau di kulit bola. Itu kita masukkan rumusnya itu E sama dengan K Q per R kuadrat sama dengan kita masukkan nilainya, yang mana kita dapat hasil yaitu 1,25 dikali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Nah, selanjutnya itu yang di titik 9 cm dari pusat bola atau di luar kulit bola. E sama dengan kaki per R kuadrat, kita masukkan nilai Q-nya, nilai K-nya, nilai muatannya, dan nilai jaraknya. Setelah itu, dan kita dapat hasilnya itu adalah 5 kali 5 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Sampai sini materi kita saat ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.